Halo, selamat pagi Opa Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan GKI Pasca Dewasa GKI Wahid Hasim. Kiranya Opa Oma dalam keadaan baik dan bersuka cita. Opa Oma, sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan berkati Opa Oma yang saat ini akan mendengarkan sedikit bagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami satu persatu, berkati juga Ibu Lilis yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Opa Oma, firman Tuhan hari ini bertema bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lilis. Opa Oma, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk menyanyikan NKB 133. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kehidupan. Kami juga bersyukur karena pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan rekan-rekan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di tengah-tengah persekutuan ini kami juga akan mendengar akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Dan biarlah Engkau akan membungkus kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa hidup di dalam kasih setia-Mu, di dalam mewujudkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian,
Shalom, salam sehat selalu, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, jika kita ditanya, apakah Bapak, Ibu, Oma, Opa saat ini bahagia? Waduh, kok pertanyaannya tentang kebahagiaan sih, gitu ya. Gimana bisa bahagia? Suami saya meninggal karena COVID. Gimana bahagia kalau saya terkurung di rumah dan tidak bisa kemana-mana? Anak-anak saya selalu khawatir. Ketika saya akan keluar, mereka khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir karena mungkin mereka takut saya akan kena COVID. Bagaimana saya bisa bersuka cita, Bu, jika untuk membayar uang sekolah anak-anak saya tidak bisa? Ya. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan yang mengatakan bahwa pada saat ini sedemikian sulitnya. Rupanya sekarang ini goncangan gara-gara COVID sangat dirasakan dan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga banyak sekali orang-orang merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia, merasa tidak bisa bersuka cita, takut, kemana-mana takut. Tetapi seringkali membuat orang-orang itu terbelenggu. Ya. Pernah saya ke pasar itu melihat ya, ada seorang ibu-ibu ya, saking takutnya dia pakai di kepalanya itu pakai kayak penutup kepala itu ya, penutup kepala. Kalau kita mandi itu loh ya. Lalu kemudian dia pakai masker, dia pakai penutup ya, dia pakai jas hujan. Lalu saya lihat dari atas ke bawah, rupanya banyak sekali orang khawatir seperti itu. Nah, dalam hati saya bertanya, kalau memang khawatir, kenapa mesti ke pasar dengan memakai baju yang seperti itu gitu ya. Nah itu, jadi sekarang ini orang hidup serba ketakutan seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah Bapak, Ibu, Oma, Opa bahagia, banyak sekali yang mengatakan tidak bahagia gitu ya. Karena apa? Karena ada rasa khawatir yang sedemikian rupa. Jadi kalau ditanya apakah ada orang yang di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah kehidupan yang tidak menyenangkan, lalu orang itu bisa bahagia? Ternyata ada. Di dalam Alkitab dikatakan Rasul Paulus adalah salah satu orang yang merasa hidupnya itu harus bersuka cita. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 1-7 ya. Di sana dikatakan ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan kata-kata itu merupakan penguatan untuk orang-orang, untuk jemaatnya di Filipi. Kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus itu menulis surat ya kepada jemaat di Filipi, apakah Rasul Paulus dalam keadaan baik-baik? Ternyata enggak. Surat itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa menderitanya Rasul Paulus ketika ia di dalam penjara. Tetapi bagi dia itu bukanlah sesuatu yang membuat dirinya tidak nyaman, kehilangan sukacita. Enggak. Bahkan ketika dia menulis surat itu kepada jemaatnya di Filipi, dia menyerukan, dia memberikan semangat bagi jemaat di Filipi, bersukacita, bersukacitalah, bersukacitalah. Bahkan kemudian dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jangan khawatir apapun, dan nyatakanlah kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur.
Wah, itu kan kata-kata yang luar biasa. Jadi kata-kata yang keluar itu bukan keluh kesah gitu ya kepada jemaat Filipi. Aduh, jemaat di Filipi, doain saya dong. Saya sedang menderita nih, ya. Saya sedang di penjara nih. Kaki saya sedang dibelenggu. Enggak loh. Tetapi dia menulis surat kepada jemaat Filipi supaya jemaat Filipi itu tetap bersukacita. Ya. Bahkan ketika saya mencoba untuk membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya, saya menjumpai bahwa ternyata banyak sekali penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus itu rupanya kalau sekarang bisa dikatakan kayak residivis ya, keluar masuk penjara. Ya. Bahkan di dalam Alkitab itu dicatat paling tidak 4 kali tuh. Dia pernah ya di penjara di Yerusalem, dia pernah di penjara di Kaisaria, di Filipi, di Roma. Dia pernah dilempar batu, ya. Dia juga pernah disesah itu dicambuk. Dia juga pernah dibelenggu. Jadi penderitaan Rasul Paulus itu sedemikian rupa. Kenapa dia mengalami itu? Hanya satu, karena Kristus. Karena dia memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Dia rela mengalami itu semua, ya. Dan di tengah-tengah penderitaannya itu dia selalu mengatakan bersukacitalah. Ya. Nah, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita memang pada saat ini kita mengalami banyak sekali kesukaran. Ya. Banyak sekali orang mengeluh, banyak sekali orang merasakan penderitaan, gitu ya. Tetapi tidak berarti lalu kemudian kita kehilangan sukacitanya. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Kenapa sih Rasul Paulus sampai dia tetap bisa bersukacita dan bersyukur? Jawabannya cuma satu. Di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau sekarang itu saya masih diberikan kesempatan hidup, ya, kesempatan hidup berarti aku harus bekerja memberi buah. Itu kata kuncinya. Jadi bagiku hidup adalah Kristus. Jadi ketika saya diberikan kesempatan untuk hidup, itu artinya saya harus melakukan sesuatu seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Ya, jadi seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Berbuatlah sesuatu ketika kita masih diberikan kesempatan. Sebab setiap orang itu kesempatannya itu tergantung dari Tuhan. Ya. Ada banyak sekali teman-teman saya di dalam menghadapi COVID ini ada beberapa yang tidak diberikan kesempatan oleh Tuhan, gitu ya. Nah, lalu kita mulai menyadari, iya ya, setiap orang itu diberikan Tuhan kesempatan. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, seperti Rasul Paulus, hidup itu untuk Kristus, karena kita orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita harus belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dan kita tahu Tuhan Yesus selalu memberikan teladan yang baik. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menawarkan banyak hal di dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika kita masih diberikan kesempatan hidup, dikatakan di sana, lakukan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Lakukan apa yang baik, lakukan apa yang benar, lakukan apa yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Lalu mungkin orang bertanya demikian, saya ini kan udah tua, ya, apa yang bisa aku lakukan? Ya, saya ini umurnya udah 60 tahun ke atas gitu ya, bahkan mungkin udah 70 tahun, lalu apa yang bisa aku perbuat? Ya. Ingat,
bahwa ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita artinya kita itu diberikan anugerah oleh Tuhan. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Di tengah-tengah keluarga, kita bisa jadi panutan bagi mereka. Ya. Kita masih bisa menjadi teladan bagi mereka. Di tengah-tengah persekutuan, kita juga tetap bisa menjadi teladan. Ya kan? Kita bisa membagikan warta yang baik, warta sukacita gitu ya. Saya tahu bahwa banyak sekali oma-oma, opa yang setiap hari rajin gitu ya, memberikan renungan harian gitu ya. Saya aja saya tidak punya kesempatan seperti itu karena beda ya, kesibukan saya beda gitu ya. Tapi ada, artinya apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita pasti bisa melakukan gitu. Jadi yang seringkali menjadi hambatan itu adalah diri kita. Ketika kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Ya. Kalau Rasul Paulus, dia memilih untuk ketika saya hidup, saya harus memberitakan firman Tuhan. Memberitakan sukacita tentang Tuhan Yesus. Kalau sampai saya mati, gitu ya. Karena hidupnya Rasul Paulus itu kan nyerempet-nyerempet mati gitu ya. Jadi kalau saya mati, itu juga sebuah keuntungan. Artinya saya bisa mengakhiri semua ya pertandingan di dunia itu bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadapi segala macam pergumulan, segala macam persoalan, kita tidak pernah berhenti. Dan kita tidak pernah mengeluh. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam kehidupanku. Oleh sebab itu, biarlah kata-kata Rasul Paulus itu juga menjadi kata-kata kita di dalam kehidupan kita yang selalu kita pegang. Ketika saya hidup, saya akan melakukan sesuatu untuk Kristus. Tetapi ketika saya sudah mengakhiri semua, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, artinya tidak punya kesempatan lagi, itu pun sebuah keuntungan. Oleh sebab itu, berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita ketika kita melewati setiap pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menyayangi kami, menyayangi ibu, bapak, oma, opa, saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang senantiasa memberikan inspirasi di dalam kehidupan kami. Saat ini mungkin kami merasa tidak nyaman, merasa tertekan, merasa banyak pergumulan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menopang dan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kekuatan bagi kami satu persatu. Berikan anugerah-Mu kepada kami supaya kami boleh menjalani hidup ini dengan pasrah kepadamu. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami, berkatilah orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami, dan ajarkanlah kami untuk senantiasa berserah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Lilis untuk firman-Nya. Opa Oma, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bersama nyanyikan PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Pelengkap Hitung Jemaat 216 bait 1 dan 2, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku
hari ini kita belajar, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur dan bersukacita. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Kiranya Opa Oma dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Opa Oma, Tuhan memberkati.